Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Maria Fitriani sebagai guru matematika peminatan kelas 12. Nah, oke. Di sini kita masuk ke materi distribusi normal yang kedua ya. Yang kedua yaitu tentang luas daerah atau peluang, tentang gambar distribusi normal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berarti ini ada lanjutannya. Oke, kita lanjutkan, yaitu tentang dasar statistika dan peluang variabel acak kontinu sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian ini masuk ke distribusi normal itu sendiri. Untuk uji hipotesis nanti kita lanjutkan setelah video ini selesai. Oke, distribusi normal. Nah, yang dimaksud dengan distribusi normal adalah suatu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Apa itu kurva normal? Distribusi data yang dianggap merata. Nah, yang dianggap merata salah satu cirinya seperti apa? Yaitu rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Nah, di situ rata-rata, median, modus itu harus seimbang atau sama. Nah, bentuk kurva normal seperti ini ya, seperti kurva lonceng ya, seperti kurva lonceng atau kurva Gauss. Ini nama sebutan lain, tapi yang sering kita gunakan kata-katanya adalah kurva normal. Perhatikan di sini, kenapa Bu bentuknya seperti ini. Nah, kita sebagai contoh seperti ini. Ulangan matematika kelas 12 IPA 1 itu merupakan nilainya ada yang 3, ada yang 5. Nah, misalkan ada yang nilainya 3 sampai 10, berarti nilai tengah-tengahnya berapa? Kemudian kan ada nilai 7, 8 dan seterusnya. Nah, yang mendapat nilai tengah-tengah itu berada paling banyak, dia siswanya paling banyak. Kemudian siswa yang nilainya kecil sedikit, nilai yang paling besar sedikit juga, maka dia disebut kurva normal atau kurva lonceng. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya. Kurva normal di sini bahwa luas daerahnya. Kemudian kenapa Bu ini luas sebelah kanan 0,5, luas kiri 0,5. Kita lihat sifat kurva normal. Yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Nah, kurva tidak boleh di bawah sumbu X, harus di atas sumbu X. Yang kedua, bentuknya simetris. Kemudian rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu memiliki asimtot datar sumbu X. Asimtot datar sumbu X itu artinya dia tidak akan sampai menempel X, tapi dia selalu di atas, tapi dia mendekati saja, tidak berimpitan dengan sumbu X, atau ini nanti akan transformasi ke Z, nanti saya jelaskan selanjutnya. Oke, luas di bawah kurva adalah 1, berarti luas seluruhnya ini adalah 1 ya. Luas seluruhnya ini adalah 1 di bawah kurva, berarti di bawah kurva adalah ini ya. Kemudian kalau ini seluruhnya 1, berarti sebelah kiri 0,5, sebelah kanan 0,5. Ingat ya, berarti saya ulangi, kalau total seluruhnya 1, berarti sebelah kiri 0,5, sebelah kanan 0,5. Nah, kita lanjutkan. Bentuk umum fungsi peluang. Nah, ini fx sama dengan bla 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 bla. Nah, itu kan susah banget ya Bu ya. X sama dengan nilai variabel acak, mu adalah rata-rata, tau adalah standar deviasi untuk populasi, kemudian E adalah bilangan Euler atau sudah nilai ketetapan 2,71828. Kemudian peluang distribusi normal. Kalau ini bentuk umum fungsi peluang, kemudian peluang distribusi normal itu menggunakan peluang X1 sampai X2 di mana pakai integral ya, sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu tentang integral 1 sampai X2 fx-nya apa? Ya ini tadi ya, 1 per tau akar 2 pi E pangkat min setengah akar kali X min mu per tau kuadrat. Nah, itu. Bu kok susah banget ya Bu ya ini. Nah, memang susah ini kalau kita mengerjakan, cuman kalau kita rubah dulu distribusi normal umum ke dalam bentuk standar mu 0 dan tau 1. Kalau kita udah kita ubah ke bentuk standar, maka kita akan menggunakan rumus Z. Nilai Z ini adalah X dikurangi mu per tau. Nah, di sini di mana Z adalah nilai variabel standar, kemudian X adalah nilai variabel acak, mu adalah rata-rata, dan
tau adalah standar deviasi. Kalau kita rubah mu menjadi 0, taunya menjadi 1, berarti apa kesimpulannya? Z sama dengan X, ya nggak? Kalau mu-nya diubah 0, taunya diganti 1. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini rumusnya yang tadi ya, saya tulis ulang. Distribusi normal umum seperti ini. Kemudian nilai Z adalah X min mu per tau, di mana mu sama dengan 0 dan tau sama dengan 1. Nah, ini hasil substitusinya. Nah, setelah disubstitusi, nanti ada bentuk normal baku ya. Taunya diganti 1, mu-nya diganti 0, berarti jadinya kemudian tadi adalah Z itu sama dengan X, tinggal diganti P, X1 jadi Z1, X jadi Z, X2 jadi Z2, ini Z2. Kemudian integral Z1 sampai Z2, 1 per taunya kan 1, berarti nggak usah ditulis akar 2pi pangkat X dikurangi 0 per taunya 1, berarti X kuadrat, tinggal X nya diganti Z. Oke, kita lanjutkan. Nah, cara menghitung peluang ada dua cara nih. Kita ada punya solusi nih, kalau kayak gini kesusahan Bu. Nah, satu dengan integral. Nah, dengan integral seperti ini tadi. Kemudian yang kedua yaitu dengan tabel distribusi Z. Mohon maaf, ini nomor 2. Tabel distribusi Z. Nah, tabel distribusi Z seperti apa? Sudah ada. Nanti kalian bisa download di deskripsi video ini ya. Nah, kalian bisa download, di situ ada tabel distribusi Z. Nah, yang saya gunakan tabel distribusi Z-nya itu adalah 0 sampai Z1 ya. Jadi banyak sekali distribusi Z yang kalian dapat searching dari internet. Di situ banyak sekali, ada yang dari negatif tak terhingga sampai Z1, tapi yang saya gunakan adalah ini. Kalian sebenarnya fokus satu saja, boleh pakai ini, boleh pakai di internet, cuma nanti hasilnya tetap sama, cuma prosesnya yang berbeda, yaitu cara penghitungannya doang, angkanya yang berbeda. Cuma nanti kalau untuk hasil akhirnya itu sama. Oke, nggak usah bingung ya, kita ambil yang ini. Jadi ini adalah solusi paling mudah. Jadi para pakar-pakar ahli matematika sudah menyediakan tabel, jadi kalian tinggal melihat atau membaca tabelnya saja, tidak usah menghitung ini. Oke, berarti kita fokus ke yang kedua. Kita lanjutkan. Nah, makna dari P Z1 sampai Z2, maksudnya peluang Z1 sampai Z2 adalah itu luas daerah di bawah kurva antara Z1 dan Z2. Contohnya seperti ini. Ini hanya gambaran saja. P dalam kurung negatif 1,12 sampai 0,92. Kalau digambarkan akan bentuknya seperti ini. Ini adalah luas daerahnya di sini. Kemudian yang kedua yaitu jika Z-nya kurang dari negatif 1,24, berarti hasilnya seperti ini. Berarti karena kurang dari, arahnya ke kiri ya. Ini adalah daerah yang diarsir. Kemudian yang ketiga yaitu 0 sampai Z1, 0 sampai Z1. Nah, berarti sampai sini. Jelas ya, kalau di sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif, gitu aja. Oke. Kemudian contoh, tolong perhatikan contoh berikut. Nah, pertanyaannya tentukan luas daerah. Jadi luas daerah itu sama aja peluang ya, luas daerah yang diarsir dari kurva normal berikut. Nah, bagaimana ini? Perhatikan. Kita harus tahu dulu bentuk peluangnya, kita tulis dalam bentuk tulisan P dalam kurung 0 sampai 1,34. Kita tahu, kita punya data tabel Z-nya bahwa 0 sampai Z1. Berarti kita munculkan. Dereng. Nah, di sini 1,34. Kita lihat dulu. 1,34. Ya, 1,3 ini. 4-nya ini. Oke, berarti di sinilah nilainya 0,4099. Ini adalah nilai peluangnya atau bisa disebut luas daerahnya. Gampang ya, kita hanya melihat tabel saja karena tabel sudah disediakan. Kita lanjutkan contoh selanjutnya.
Nah, kalau kayak gini gimana, Bu? Kalau kayak gini, kita ambil nolnya kan di tengah nih. 0. Sekarang kita cari dulu di sini. Kalau kayak gini, kita tulis peluangnya adalah negatif 1,12 sampai 0,92. Cara menghitungnya, peluangnya adalah, nah kita tahu dulu 0 sampai 92 dulu. Peluang 0 sampai 0,92 ditambah peluang 0. Kenapa mau ditambah? Karena kita fokuskan 0 sampai berapa sama 0 sampai berapa, berarti 0 sampai 0,92 dengan 0 sampai 1,12. Nah, Bu, kenapa lagi ini kok jadi positif, ini negatif? Karena tadi kan sifat kurva normal itu kan bentuknya simetris. Jadi kalau misalkan 0 sampai 1,12 itu pun sama hasilnya dengan 0, negatif 1,12. Sekarang kita tinggal lihat tabel. 0 sampai 0,92. 0,9 berarti 0,9 ini duanya di sini nih. Nah, berarti di sini jawabannya 0,3212 ditambah 0 sampai 1,12 1,12 ini kan berarti ketemunya di sini ini, berarti 0,3888. Oke, berarti jawabannya apa? 0 ini ya, 0,92. Saya ulangi, 0,3212, kemudian 1,1. Oh, ini salah nih, mohon maaf nih, salah 1,12 ini ya, 1,12. Oh, di sini berarti ini salah nih, 0,3686. berarti jawabannya adalah 0,6898, ya enggak? 0,312 0,3686 berarti 8986. Oke. Nah, ini adalah nilai peluangnya atau luas daerah yang diarsir. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Nah, di sini contoh selanjutnya seperti ini. Berarti apa tulisannya? P dalam kurung Z-nya kurang dari negatif 1,24. Artinya apa? Berarti kalian bisa lihat ini kan 0 sampai berapa. Nah, kita fokus ke sebelah kiri. Nah, negatif 1,24 itu sama aja 1,24. Jadi jangan bingung. Jadi sama aja apa? 0,5. Jadi total separuh tadi kan nilainya 0,5 dikurangi ini 0 peluang 0 sampai 1,24. Berarti kita cari 1,24. Seret. Nah, ini 0,5 dikurangi 0,3925. Berarti berapa? Nah, tinggal dikurangi ya. 5 0,5000 dikurangi 0,3925. 57 ini 0 4 kurangi 31 ya 0, benar gak? 0,50597904 ya 0,1075. Iya, kita lanjutkan contoh berikutnya, yaitu kita saya gambarkan dulu contoh berikutnya. Misalkan ada bentuk gambar seperti ini, di sini 0. Nah, di sini adalah luasnya, yang di sini titiknya 0,28, di sini adalah titiknya 1,6. Sebentar, saya lebih besar lagi ya. Di sini ya, di sini 1,6,
1,6 di sini adalah 0,28. Nah, kalau seperti ini gimana? Kita tulis peluang dulu. Peluang dari 0,28 sampai 1,6. Nah, selanjutnya gimana? Berarti kita untuk mencari daerah yang diarsir adalah gimana? Peluang, lihat dulu 0 sampai, kita kan harus membuat 0 sampai berapa gitu kan, biar untuk menentukan nilai dari tabel itu 0 sampai 1,6 dikurangin ya, dikurangin karena ini total seluruhnya itu 0,6 di sini dikurangi ini, jadi kan ketemu daerah yang diarsir. Peluang 0 sampai 0,28. Nah, sekarang kita cari aja 1,6 di mana? 1,6. Berarti 1,6 di sini 0,4452 dikurangi 0,28. 0,28 oh jauh ya ini ya, 0,1103. berarti jawabannya berapa? Tinggal dikurangi ya, belakangnya 9, kemudian tinggal 4 ya, 9, kemudian belakang 4, kemudian ini 4 ya, 3 0,3349. coba saya 0,4452 dikurangi 0,1103, 12 kurangi 39, ini tinggal 433. Oke, 0,3349. Ya, jelas ya untuk perhitungan tabel seperti ini. Oh ya, maaf ya, 12 kurangi 3 ya benar 9. Oke, ini. Nah, kita lanjutkan masuk ke distribusi normal. Peluang variabel acak berdistribusi normal tidak baku, yaitu mu di koma tau. Mu itu adalah rata-rata untuk populasi. Ingat, rata-rata untuk populasi. Kalau tau itu adalah simpangan baku untuk populasi juga ya, dengan sama luas dibatasi oleh kurva distribusi normal dengan n mu, tau dan sumbu mendatar. Nah, sumbu mendatar itu nanti adalah sumbu x, nanti ditransformasikan dari variabel acak kan menjadi variabel distribusi normal baku karena ditransformasikan. Kemudian ini rumus masih ingat, z adalah x dikurang mu per tau. Kemudian variabel acak x itu ekuivalen dengan n mu, tau, kemudian ditransformasikan ke z, x ditransformasikan ke z jadinya n yaitu 0,1. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah daerah mu sama dengan 0, dimana peluang x1 kurang dari x2 itu sama dengan p dalam kurung z1 atau peluang z1 sampai z2 itu. Nah, langsung aja ke contoh. Nah, kalau kita masuk ke contoh ya, diketahui variabel acak x berdistribusi normal. N berarti 10 tadi sebagai mu ya, 3 adalah sebagai tau. Tentukan besar peluang A, P x lebih dari 8. Kemudian B ini x di antara 7 sampai 11. Yang A dulu, x lebih dari 8. Kita ubah dulu x sama dengan 8. Kita masih ingat transformasi dulu z. Kita ubah z dulu. Nilai z sama dengan x dikurangi mu per tau. Nah, x nya adalah 8 dikurangi mu nya adalah 10 per tau nya 3, maka 8 kurangi 10 negatif
negatif 2 dibagi 3 berarti ketemunya negatif 0,6666 gitu ya. Jadi kita bulatkan negatif 0,67. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita lihat dulu ya. Berarti gambarnya seperti apa? Gambarnya adalah seperti ini. Gambarnya kalau kita gambar itu seperti ini. Karena di sini X lebih dari 8, berarti kita transformasikan jadinya apa? Z peluang Z lebih dari negatif 0,67. Lebih dari 0,67 berarti di sini. Negatif 0,67. Ini adalah arsiranya. Nah, ini adalah arsiranya. Berarti kita cari dulu Z lebih dari negatif 0,67 berarti kan setengahnya. Jadi sama dengan 0,5 ditambah peluang dari 0 sampai 0,67. Nah, sekarang kita lihat bentuk tabelnya ya. Nah, tabelnya 0,67. 0,67. 0,67. Berarti di sini 0,5 ditambah 0,2486. Jadinya adalah 0,7486. Ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, ini 7 kurang dari X kurang dari 11. Nah, kita lanjutkan. Yang B adalah 7 kurang dari X kurang dari 11. Berarti kita harus X-nya itu, ini anggap aja X1 7, X2 nya adalah 11. Berarti Z1 itu sama dengan X1 dikurang mu per tau. X1 nya 7, mu nya tadi 10 ya, tau nya 3, negatif 1. Kemudian X2 nya kita transformasi ke Z2. Jadi X2 11 dikurangi 10 dibagi 3, negatif 1/3. Negatif 1/3 berapa? Berarti 1/3, maaf, 1/3 adalah 0,33. Nah, jadi nilai peluangnya adalah Z1 negatif 1 sampai 0,33. Kalau kita gambar itu seperti ini. Nah, kalau kita gambar itu posisinya negatif 1 sampai 0,33. Berarti arsirannya di sini. Ya. Jadinya apa? Jadi kita cari dulu. Nah, jadi kembalinya ke peluang 0 sampai Z sampai 0,33, kemudian ditambah ya, ditambah peluang 0 Z sampai 1. Nah, sekarang 0,33 di mana? 0,33. Oke, di sini 0,1293 ditambah 0 sampai 1 1 ya, 1,0 berarti ini 0,3413. Kita tambahkan aja 0, ini 6, ini 10 ya, 6, 7, 4 ya, 0,476 gitu ya. Jelas sekali ya. Ini sangat sangat mudah. Jadi harus memperhatikan tabel terlebih dahulu. Kemudian contoh yang selanjutnya. Nah, ini adalah soal cerita. Dari data berat badan 800 siswa SMA diperoleh rata-rata 50 kg, simpangan baku 5, ini jelas. Berarti mu-nya adalah 50, kemudian simpangan bakunya adalah taunya adalah 5. Dengan menganggap bahwa data tersebut data populasi normal. Nah, ini maksudnya data populasi, makanya ini mu sama taunya adalah populasi. Banyak siswa yang memiliki berat badan lebih dari 60 kilo adalah, berarti ini sebagai X lebih dari 60. Kita transformasikan dulu. Untuk Z sama dengan X dikurangi mu per tau. X nya kita ambil 60 dikurangi mu nya adalah 50 per 5. Jadi hasilnya 2. Otomatis ini sama aja nilainya
Z lebih dari 2. Kalau kita gambar, itu seperti ini. Z lebih dari 2, berarti di sini 2. Ini kan 0. Nah, di sini. Jadi untuk mencari peluangnya apa? Peluang ini ya. Total separuh sini berarti 0,5 dikurangi peluang dari 0 sampai 2. Sekarang kita cari 2 itu berapa. Nah, 2 itu adalah 2,00. Ini ya, 0,4772. Oke, kita lanjutkan. 0,5, kalian bisa buka itunya 0,4772. Buka tabelnya, jadi hasilnya adalah, kalau dilihat hasilnya adalah 0,0228. Nah, di sini pertanyaannya apa? Carilah banyak siswa yang memiliki berat badan lebih dari 60. Berarti pertanyaan yang A itu belum terjawab ya. Pertanyaan yang A dulu. Pertanyaan A, lebih dari 60 itu berapa siswa? Jadi karena peluangnya itu 0,8, jadi banyak siswa yang memiliki berat badan lebih dari 60 adalah, nah ini tadi peluangnya adalah 0,0228, tinggal dikalikan ya, dikali dari total seluruh siswa, yaitu kali 800. Jadi berapa siswa? 18,24. Bu, kok jumlah siswa kok ada komanya? Nah, kita bulatkan yang terdekat, yaitu ada 18 siswa, gitu ya. Untuk yang B, kalian bisa coba sendiri. Untuk yang B itu antara 40 kilo sampai 50 kilo. Jadi seperti contoh sebelumnya, jadi ini sebagai X1, ini sebagai X2, berarti tinggal ketemu peluangnya. Setelah ketemu peluangnya nanti, kalian tinggal dikalikan 800 siswa, karena yang ditanya adalah banyak siswa yang memiliki berat badan, gitu. Jelas ya? Kalau yang ditanya peluang saja, Bu. Kalau yang ditanya peluang saja berarti jawabannya sampai sini nih, 0,0228. Karena yang ditanya banyak siswanya berarti dikalikan seluruh siswa. Oke, itu aja. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Channel ini nanti akan saya akan mencoba untuk meluangkan waktu untuk memberikan materi kepada kalian, memberikan contoh-contoh soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.